Top Spotter, banyak kejadian atau kisah horor yang terjadi di sekitar kita. Kejadian yang bisa membuat bulu kuduk merinding ini kadang menjadi sebuah perdebatan mengenai keaslian makhluk yang tak kasat oleh mata. Namun, percaya atau tidak, biasanya hal mistis biasa terjadi di tempat sepi yang jarang dijamah oleh manusia. Salah satunya ada kota yang tak berpenghuni. Ya, entah karena sebuah tragedi atau memang menyimpan misteri. Ada beberapa tempat di belahan dunia yang begitu sepi hingga memiliki suasana menyeramkan. Tak heran banyak orang yang menganggapnya sebagai kota berhantu dan jadi tempat para wisatawan bernyali besar. Dan berikut kota tanpa penghuni paling mencekam. Kota hilang Herculaneum, Italia. Top Spotter, Herculaneum di Italia. Ya, bagi sebagian orang tentu tak asing mendengar kota Pompei. Kota yang hilang di wilayah Campania, Italia yang terkenal rakyatnya kaya raya ini hancur dan menjadi puing karena letusan gunung berapi Vesuvius. Namun letusan gunung Vesuvius ini rupanya juga meluluhlantahkan kota Herculaneum. Letusan gunung pada abad ke-79 Masehi ini meletus selama 3 hari berturut-turut hingga mengakibatkan nyawa melayang karena lahar panas. Setidaknya 2.000 nyawa melayang akibat peristiwa alam ini. Uniknya saat Herculaneum digali pada abad ke-18, arkeolog menemukan bangunan utuh, mebel kayu dan bahan organik carbonized seperti buah dan roti, serta 300 kerangka yang diyakini masih banyak yang belum dievakuasi. Tak hanya itu saja, ada juga bangunan berupa villa mewah yang disebut villa dari papirus. Villa yang diperkirakan milik Lucius Calpurnius Piso Caesoninus yang merupakan ayah mertua dari Julius Caesar ini membentang ke bawah menuju ke laut di 4 teras dan juga perpustakaan. Pulau Boneka, Meksiko. Top Spotter, jika biasanya boneka jadi mainan anak-anak yang digemari karena bentuknya yang menggemaskan atau cantik dan rupawan, beda halnya kumpulan boneka yang satu ini. Namanya Isla de las Muñecas atau Island of the Dolls. Ya, dikenal sebagai pulau boneka yang ada di 28 km arah selatan kota Meksiko, yang punya kumpulan boneka tak terhitung lagi jumlahnya. Uniknya, untuk bisa datang ke pulau terpencil ini, para pengunjung harus menggunakan kapal kecil sebagai akses perjalanan lewat kanal di Xochimilco. Setiap boneka akan diletakkan secara tak beraturan di setiap tempat yang ada. Bahkan setiap pohon yang tumbuh akan digantung kumpulan boneka, hingga terlihat jadi hiasan yang menyeramkan. Ada boneka yang tanpa kepala, bagian tubuh yang hilang, dan badan boneka yang berlubang. Tak heran jika suasana menyeramkan terasa dari tatapan boneka yang seolah sedang mengawasi siapa saja yang datang. Anehnya, meski setiap boneka sudah terlihat usang karena terkena panas dan hujan, dengan usia boneka ini sudah berumur puluhan tahun, wujudnya tidak berubah sama sekali. Bahkan saat mengelilingi pulau boneka, terdapat rumah kayu yang dipenuhi boneka-boneka tua. Konon, rumah tersebut milik Don Julian Santana, si penjaga pulau yang telah meninggal. Pulau Mati Hashima, Jepang. Jepang tak hanya terkenal akan wisata Harajuku style-nya. Jauh dari kesan hingar-bingar masyarakatnya, Jepang juga menyimpan kota yang penuh dengan misteri. Di perairan prefektur Nagasaki ini, tercatat setidaknya ada 505 pulau tak berpenghuni. Namun satu yang mencuri perhatian dunia yaitu Pulau Hashima. Pulau Hashima atau Gunkajima Island ini juga dikenal sebagai pulau kapal perang karena bentuknya. Di mana Pulau Hashima dahulunya adalah pulau padat penduduk yang jadi pusat industri dan jadi tempat tambang batu bara bawah laut pada tahun 1887 hingga 1974.
Hampir 1 abad berjaya dengan ribuan pekerja. Salah satu perusahaan besar Jepang membelinya pada tahun 1890 dan membangun gedung beton besar pertama di Jepang setinggi 9 lantai. Sayangnya, tempat ini kemudian ditinggalkan penghuninya karena batu bara yang telah habis dan tak tersisa lagi di dasar laut. Tak hanya itu saja, badai besar juga menerjang Pulau Hashima hingga merusak sebagian besar bangunan. Tak heran, Pulau Hashima jadi pulau kosong dengan sisa gedung-gedung tinggi yang terkesan angker dan ditumbuhi rumput-rumput liar di segala sisi, hingga menambah kesan horor. Kota mati Fortlandia, Brazil. Top Spotter, kota hantu menyeramkan selanjutnya ada di Fortlandia. Fortlandia diambil dari nama sang raja bisnis otomotif Henry Ford. Fortlandia adalah perkebunan karet besar di hutan sepanjang sungai Tapajós, Brazil. Awalnya Henry Ford membeli petak besar tanah di Amazon, lalu mulai membangun sebuah kota bergaya Amerika yang aneh di hutan. Dilengkapi dengan lapangan golf, perpustakaan, rumah sakit, serta toko-toko dan restoran untuk membuat para karyawannya pindah dengan bahagia. Sayangnya, keberuntungan tak berpihak padanya. Karena pohon karet Fortlandia menjadi korban jamur daun, serta karyawannya menderita akibat peraturan ketat kota, termasuk larangan minum alkohol. Hingga membuat bentrokan para buruh Brazil dan manajer dari Amerika pun kerap terjadi selama 1 periode, dan menghancurkan sebagian besar ruang makan dan truk-truk dibuang ke sungai. Sayangnya, usaha Henry Ford mengatasi bentrokan gagal, dan Fortlandia dijual ke pemerintah Brazil dengan harga beberapa sen dolar. Kini, Fortlandia justru berakhir menjadi kota mati yang hanya para wisatawan dengan rasa ingin tahu besar yang datang ke tempat ini untuk melihat sisa-sisa bangunannya. Kota penderita kusta Spinalonga, Yunani. Top Spotter, bicara soal Yunani, tak sedikit orang bermimpi untuk bisa merasakan indahnya berlibur ke Santorini yang menawarkan pemandangan lautan dan bangunannya yang eksotis. Yunani juga memiliki cerita menarik dengan Pulau Spinalonga, tempat pembuangan orang kusta pada tahun 1913 ini. Berada di dekat desa Plaka, kawasan timur laut Pulau Kreta, dengan luas 8,5 hektar di Teluk Mirabello. Berada di tempat ini, beberapa sisa misteri masih tersimpan rapi. Terdapat terowongan yang menjadi jalanan yang pernah jadi pusat bisnis di Spinalonga. Ada juga sederet bekas toko, satu-satunya aset yang boleh dimiliki penderita kusta pada tahun 1930-an. Selain itu, ada juga bekas kafe, sekolah kecil, bangunan besar dari batu yang jadi tempat membakar pakaian orang kusta. Spinalonga jadi tempat yang penuh misteri, di mana puncaknya ketika pulau ini dihuni 400 penderita kusta. Bukan tanpa sebab, dahulu penyakit kusta kerap mendapat stigma negatif, di mana saat seorang warga didiagnosis menderita penyakit itu, mereka akan dijauhi dan dianiaya oleh komunitas mereka. Barang-barang pribadi pun akan disita, dan mereka akan dikirim ke Spinalonga. Sayangnya di pulau ini para penderita tak dirawat hingga membuat banyak pasien yang meninggal, dan tahun 1962 pulau itu pun ditinggalkan para penghuninya. Kini banyak wisatawan yang penasaran dengan situs arkeologi paling populer di Yunani ini. Desa tua bekas perang saudara Belchite, Spanyol. Top Spotter, tak hanya Yunani, negara yang menyimpan sebagai saksi bisu pembuangan orang kusta. Di Spanyol ada juga Belchite. Desa tua yang terkenal angker ini menjadi saksi bisu kekejaman perang Spanyol yang tak tersentuh hampir 80 tahun lalu, dan sengaja dibiarkan untuk mengenang kekejaman perang saudara. Berada di 40 km, bangunan hancur karena bom, hingga gua dan lubang yang berada di Lobo Bukit Selatan Belchite yang sengaja diawetkan. Perang ini terjadi karena politik saat itu dipimpin oleh seorang Jenderal Francisco Franco.
Namun setelah 2 minggu berperang, Belchite membuat kota porak-poranda setelah perang. Kekejaman perang ini terdapat korban tewas sebanyak 5.000 orang. Dan saat Perang Saudara berakhir, penguasa baru Spanyol Francisco Franco memerintahkan bekas reruntuhan Belchite untuk dibiarkan tak tersentuh sebagai monumen hidup dari perang. Kota Kayaköy, Turki. Top Spotter, kota hantu yang menyeramkan kali ini membentang di lereng bukit pesisir barat daya Turki yang dikenal sebagai Kayaköy. Dikenal sebagai Rock Village, Kayaköy adalah sebuah desa yang terdiri dari 500 rumah yang dibangun sekitar abad ke-18. Sebelum Perang Dunia Pertama, penduduk Yunani hidup dengan tenang di Turki Barat. Namun setelah perang dimulai, warga Yunani justru merasa berada di tanah musuh. Mereka dibantai habis-habisan oleh masyarakat Turki, hingga ada yang melarikan diri ke Yunani dan ada pula yang dideportasi secara paksa. Kota yang berakhir rusak akibat lama ditinggalkan dan terdampak perang, Kayaköy juga luluh lantak saat gempa besar 7,1 skala Richter menghantam daratan Fethiye pada tahun 1957. Kini para wisatawan dapat menyaksikan sisa bangunan di kota mati Kayaköy, termasuk di antaranya beberapa gereja Yunani Ortodoks Kayaköy. Demikian informasi seputar kota tanpa penghuni paling mencekam versi Top Spot. Semoga informasi barusan menambah wawasan Top Spotter dimanapun berada.